kembali lagi di channelnya Gita. Gue tuh baru banget bangun tidur, jadi gue masih nerawang-nerawang. Gue cuma pengen cerita aja kalau beberapa hari yang lalu channel ini mendapatkan 1 juta subscribers. Wow. Yeay. Mungkin beberapa dari kalian juga tahu kalau resolusi atau keinginan gue bercanda-bercandaan itu adalah tahun ini gue bisa mendapatkan 1 juta subscribers gitu. Dan ternyata kesampaian, alhamdulillah. Jadi ya gue pengen reflecting aja sih, karena setiap kali gue achieving something gitu kayak ini, atau misalnya I don't know, other things, gue tuh selalu looking back, kok bisa ya gue ngelakuin hal ini tuh sekian lama. Sama kayak nge-youtube, kan gue mulai nge-youtube itu 2016 ya, terus sekarang udah 2020. Dan bayangin gue dari 2016 sampai 2020 itu bisa dibilang aktif naruh video, hampir 1 video per minggu. Emang ada bolong-bolongnya sih, misalnya kalau gue lagi sibuk gitu, tapi most of the time gue selalu mencoba untuk constantly, regularly putting up videos, putting up contents. Dan itu menurut gue aneh banget, karena I don't know, why would I do that, right? Kenapa gue rajin banget bikin video YouTube, bikin konten? I should have done something else. I could have done something else. Awal mulanya kan gue nge-youtube cuma untuk memberikan alternatif tontonan buat orang-orang, karena 2016 itu kebetulan belum terlalu banyak kanal-kanal di YouTube Indonesia yang menurut gue pribadi bermanfaat, terus informatif, terus edukatif gitu. Alhamdulillah sekarang udah banyak banget dan gue seneng. Makanya kayak ibaratnya even sebelum akhirnya gue dapet 1 juta subscriber, sebenarnya tujuan gue nge-youtube itu udah tercapai gitu. Channel-channel keren udah banyak di Indonesia, terus nggak cuma prank, tapi mereka ngasih added values ke penontonnya. Entah itu misalnya cooking channel, entah itu misalnya social commentary tentang self development, tentang politik, tentang ya gitu-gitu. Jadi kayak makanya gue sebenarnya nggak terlalu ngoyo untuk gue harus dapet 1 juta subscriber, 2 juta, 3 juta gitu. Sebenarnya angka itu tuh dari awal bukan fokus gue gitu loh. In general juga, karena gue merasa takutnya motivasi gue tuh jadi belok, jadi salah. Makanya ada banyak banget orang yang raising the concern, gila ya channelnya Gita lama banget sih dia bisa dapet 1 juta subscribersnya, kenapa, dan lain-lain. Karena itu sih, karena gue pribadi juga, iya, it would have been nice kalau gue dapet subscribers yang banyak gitu kan, tapi kayak it is not on my top priority list gitu, if you know what I'm saying. Jadi kayak gue ya udah gitu. Jadi gue cuman throwing that idea, kalau tahun ini dapet keren kali ya, tapi ya udah gitu loh. Dan ternyata tercapai. Tapi sebenarnya yang pengen gue highlight di sini adalah the fact that I'm so consistent. Yang nggak tahu entah kenapa gue pengen kayak ngepupuk diri gue sendiri gitu, kayak good job Gita, good job gitu. Karena gue kan awal nge-youtube itu sendiri, kayak gue bikin video apapun itu, entah itu gue vlogging atau gue bikin beropini atau segmen-segmen gue yang lain, itu semua gue ngelakuinnya sendiri. Dari gue idenya, terus dari post productionnya, terus dari editingnya, terus semuanya, marketingnya. Baru-baru ini sejak gue tinggal sama Paulus, itu yang gue minta dia untuk bantuin gue gitu. Dari soal editing sih lebih tepatnya, sama kameramen juga kalau misalnya lagi travel vlog atau vlog biasa gitu. Karena gue kayak pingin juga fokus ke yang lain gitu. Gue kalau misalnya bener-bener sampai sekarang gue sendiri bahkan kayak editing, gue kayak terlalu banyak beban kerja yang gue pikul gitu kan. Terus ya udah, jadi selama ini tuh kita nggak punya tim. Kalau misalnya ngelihat ada YouTube besar gitu kan, mereka rata-rata punya tim, makanya mereka bisa lebih konsisten putting up content, terus kontennya selalu fresh, karena ada orang yang bisa dia share gitu beban pekerjaannya dan workloadnya. Meanwhile kalau gue sama Paulus gitu kan, ya kita aja yang ngerjain gitu loh. Jadi kalau misalnya ada minggu-minggu dimana gue nggak bisa bikin YouTube karena beneran gue ternyata lagi prioritasin yang lain, misalnya gue lagi kerja, gue lagi keluar kota, terus gue nggak bisa mikirin nih kira-kira video apa yang gue pengen bikin minggu depan gitu kan. Di satu sisi gue bangga karena oh ternyata we can actually pull it off,
Tapi di satu sisi juga kadang-kadang kayak asik kali ya kalau misalnya punya tim gitu kayak yang lain, bisa kayak gue bisa lebih konsisten, bisa lebih fokus juga gitu-gitu. Tapi for some reason mungkin karena sisi perfeksionis gue atau gimana, sisi kayak nggak mau dealing with another human being gue gitu, jadi kayak udah deh kalau misalnya gue masih bisa sendiri, kalau nggak terpaksa kayak gue sendiri dulu deh gitu kali ya. But anyway, jadi kalau misalnya gue bisa memberi tips, misalnya ada kalian di sini lah yang kayak lagi pingin banget mulai merintis jadi content creator, atau sebenarnya untuk kerjaan lain in general, kayaknya salah satu kunci utamanya itu adalah harus konsisten deh. Beberapa tahun lalu kan lagi naik banget kan orang-orang jadi pada pingin YouTube, which is awesome. Tapi fenomena yang gue lihat juga adalah mereka semangat di awal, terus beli gear di awal, udah punya kamera, beli lampu dan segala macem, terus barulah mereka sadar bahwa workload untuk membuat suatu video itu ternyata banyak banget. Ternyata video itu tidak ajaib tiba-tiba ada gitu kan, harus dibikin, harus dipikirin, harus diedit. Dan untuk bikin satu video itu it will take at least 1 hari, bisa 2 hari kalau video serius, 3 hari, 4 hari, butuh konsep segala macem. Jadi ada banyak yang kayak, oh ternyata agak ribet ya, ternyata agak harus effort ya gitu. Dan gue seneng, gue juga bangga sama diri gue bisa konsisten bikin konten yang bisa dibilang gak semua orang mau tonton. Karena kan konten gue itu mostly social commentary. Gue cuman duduk di depan kamera, literally. Kalau videonya 20 menit, itu selama 20 menit gue cuman rambling doang gitu. Gue cuman ngomong, sesekali ada grafiknya biar menarik, biar lebih memberikan info pada apa yang sedang gue omongin gitu kan. Tapi other than that, itu bukan tipe video yang seru atau video yang kayak orang nontonnya ketawa-tawa atau segala macam, nggak sama sekali gitu. Makanya gue seneng sama diri gue tetap bisa stick to that. Walaupun ya bisa dibilang kalau soal AdSense nggak terlalu lah ya, gue bisa lebih kaya kalau gue bikin video-video seru gitu kayaknya ya. Dan gue juga seneng dengan konsistensi itu, genre video itu seperti itu tetap ada yang mau nonton, tetap menemukan targetnya sebenarnya. Kayak kalian-kalian nih yang suka nonton video Bro ini, awal-awal kan mungkin orang-orang yang ke channel gue pingin nontonnya vlogging gimana cerita di Jerman, terus kayak pingin lihat luar negeri seperti apa gitu. Tapi pelan-pelan ternyata tetap mau nontonin kok kalau misalnya social commentary gitu kan. Mungkin kalian pingin belajar tentang sesuatu, curious about something, about tentang isu yang gue omongin pada saat itu dan segala macem. Jadi gue tetap seneng aja gitu. Dan gue seneng sama diskusi yang bisa terbentuk ketika ada satu video ngomongin isu sesuatu gitu. Dan gue juga seneng kalau ternyata diskusinya itu antusiasmenya gede gitu. Ada banyak layer of excitement, of satisfaction yang gue dapetin di saat gue bikin video social commentary instead of making like vlogs or yang gitu-gitulah, yang purpose-nya cuma untuk entertainment doang gitu. Poin selanjutnya yang menurut gue penting adalah lewat nge-YouTube gue tuh bisa dapat banyak banget opportunity baru. Gue bisa jadi host TV karena YouTube. Gue bisa akhirnya training diri gue untuk menjadi orang yang lebih berani dalam public speaking itu karena YouTube. Gue bisa punya platform untuk challenging myself, terus challenging the stereotypes. Kayak awal-awal dulu pas gue dateng ujuk-ujuk ke depan video, terus nggak pakai make up, terus nggak pakai pensil alis kayak sekarang, itu orang-orang masih nganggepnya beberapa gitu kan, kayak ih aneh banget sih. Mungkin karena beberapa dari mereka terbiasa melihat perempuan yang udah camera ready gitu kan, semuanya polished. Terus mereka juga terbiasa mungkin sama perempuan-perempuan yang videonya tuh tentang misalnya makeup, tentang skincare, tentang aesthetic purpose gitu. Jadi gue kayak challenging stereotip itu bahwa selain makeupan, selain ngomongin skincare, perempuan tuh juga bisa lo ngelakuin hal lain, perempuan juga bisa lo ngomongin hal yang lain gitu. Buat orang-orang yang nggak berada di dunia creator ini, yang mereka nggak bikin konten, mungkin mereka nggak sadar
seberapa sulit dan seberapa besar dedikasi yang harus kita taruh gitu untuk bikin konten, untuk jadi kreator. Being a content creator itu sama kerjaan lain yang juga harus di-taken seriously, yang sulit juga gitu, yang gak main-main, gak cuma bercanda. Orang mungkin lihat jadi YouTuber itu cuman tawa-tawa dapat duit gitu, tawa-tawa dapat AdSense segala macem. Ya terlihatnya seperti itu karena at the end of the day kita harus memberikan video yang juga giving positive vibes gitu ke orang kan ibaratnya. Tapi at the same time kita banyak hal loh yang kita harus lakuin untuk bikin video itu jadi dan bisa ditonton sama kalian gitu. Dan menurut gue nggak ada yang salah sih kalau misalnya anak kecil dia cita-citanya pengen jadi YouTuber karena menjadi YouTuber itu bukan pekerjaan yang memalukan atau cringe-worthy menurut gue. Itu pekerjaan yang jelas, yang nyata, yang bisa menghasilkan gitu kan, yang juga bisa memberikan banyak banget manfaat buat dirinya, buat orang lain. So why not? That being said, sebenarnya gue tidak se quote on quote gembira, excited itu buat dapetin 1 juta subscribers. Gue lebih ke, how do I put it? I cannot find a word. I think content. Gue suka banget sama kata content karena content itu memberi nuance lebih luas lagi loh. Ketika orang misalnya bilang, iya gue happy gitu, kesannya kan happy itu cuma excitement gitu, tapi meanwhile content itu kayak ada rasa puasnya, ada rasa bersyukurnya, ada rasa kayak bangganya gitu loh. Tapi lebih low key, lebih kayak disimpan dalam hati aja, jadinya content gitu. Nggak, gue nggak salah, gue mulai rambling. Ini kayaknya gara-gara gue belum bangun deh 100% dari tidur gue. Itu aja sebenarnya yang pengen gue omongin. Takutnya kalau lebih banyak akan makin panjang videonya. Dan jangan lupa untuk nonton video-video gue yang lain karena akan ada beberapa konten juga yang udah gue siapin. Insya Allah gue masih akan tetap hadir di platform ini, memberikan tontonan untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk tonton videonya. Gue tetap butuh bantuan kalian sih untuk bisa promoting channel gue. Maksudnya walaupun gue pribadi tidak menjadikan angka sebagai prioritas, tapi it would be nice kalau yang nonton video gue tetap banyak. You know, at the end of the day ini kerjaan gue dan gue juga tetap butuh demand dari konsumen gue. Stay safe, stay healthy, stay happy, stay sane. Karena di Eropa sih lagi mau ada lockdown kedua. Di Indonesia gue nggak tahu gimana statusnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!